Di bawah langit Tiongkok kuno di masa dinasti Qin yang penuh kekuasaan dan tirani, hiduplah sebuah kisah yang tidak tertulis di dalam buku-buku sejarah, melainkan diukir di dalam hati rakyat jelata. Ini adalah kisah tentang cinta, keluarga, dan pengorbanan yang tak terkalahkan. Meng Jiangnu bukanlah seorang putri, melainkan seorang wanita sederhana yang memiliki hati yang murni dan cinta yang tak tergoyahkan. Ia dan suaminya, Fan Qiliang, hidup dalam sebuah rumah kecil yang sederhana. Tetapi kebahagiaan mereka begitu besar, seolah-olah mereka adalah raja dan ratu di dunia mereka sendiri. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran putra mereka, seorang anak laki-laki yang membawa tawa dan kebahagiaan ke dalam hidup mereka. Mereka adalah sebuah keluarga kecil yang hidup dalam kedamaian, tidak tahu bahwa takdir kejam telah menunggu mereka, sebuah takdir yang akan menguji cinta mereka sampai ke batas paling ujung. Rumah kecil Meng Jiangnu dan Fan Qiliang adalah sebuah surga di tengah dunia yang penuh kekacauan. Mereka bertemu secara kebetulan di sebuah festival desa, dan cinta mereka tumbuh dengan cepat. Fan Qiliang adalah seorang pria yang pekerja keras, tangannya terampil, dan hatinya tulus. Ia bisa membuat segala sesuatu dari kayu dan bambu, dan ia selalu membuat hadiah-hadiah kecil untuk Meng Jiangnu. Meng Jiangnu adalah seorang wanita yang lembut, hatinya penuh kasih, dan senyumnya bisa menerangi hari-hari yang paling gelap. Mereka menikah dan hidup mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Setahun kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kelahiran putra mereka. Mereka menamainya Jie yang berarti kebahagiaan. Jie tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas dan ceria, dan ia adalah pusat dari dunia mereka. Setiap malam mereka akan duduk di teras rumah mereka, memandang bintang-bintang dan bercerita tentang masa depan mereka. Mereka bermimpi tentang sebuah kehidupan yang sederhana, sebuah kehidupan yang penuh dengan cinta, tawa, dan kebahagiaan. Mereka percaya bahwa cinta mereka akan menjadi pelindung mereka dari segala kejahatan di dunia ini. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan segera menghadapi sebuah kekuatan yang lebih besar dari cinta, sebuah kekuatan yang akan menguji janji mereka. Di tengah semua kebahagiaan itu, sebuah dekrit dari Kaisar Qin Shi Huang datang. Kaisar membutuhkan ribuan orang untuk membangun tembok besar Tiongkok, sebuah proyek ambisius yang akan melindungi kerajaannya dari serangan musuh. Namun proyek itu sangat kejam, dan banyak orang meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit. Setiap keluarga diwajibkan untuk mengirimkan seorang pria untuk ikut membangun tembok. Nama Fan Qiliang terdaftar. Hati Meng Jiangnu hancur. Ia memeluk suaminya dengan erat, air matanya membasahi bajunya. Ia memohon padanya untuk tidak pergi. Tetapi Fan Qiliang tahu bahwa ia tidak bisa melawan perintah kaisar. Ia harus pergi atau keluarganya akan dihukum. Fajar menyingsing, namun pagi itu tidak membawa kehangatan seperti biasanya. Udara terasa dingin dan menusuk tulang, sama seperti ketakutan yang merayap di hati Meng Jiangnu. Ia sudah terjaga sejak tengah malam, tak bisa memejamkan mata. Tangannya sibuk menyiapkan bekal terakhir untuk suaminya. Nasi kering, daging asin, dan sedikit air, semuanya disiapkan dengan tangan yang bergetar. Hatinya menolak untuk percaya bahwa hari ini akan menjadi hari di mana ia harus melepaskan belahan jiwanya. Ia terus berharap ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir begitu ia membuka mata. Fan Qiliang berdiri di ambang pintu, menatap langit yang mulai terang dengan tatapan kosong. Ia mencoba terlihat tegar, tetapi ada beban berat di pundaknya yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia tahu bahwa janji yang ia ucapkan untuk kembali mungkin tidak akan pernah bisa ditepati. Ia memikirkan istrinya Meng Jiangnu, yang begitu ia cintai, dan putranya Jie, yang masih terlalu kecil untuk mengerti arti perpisahan. Ia ingin berteriak. Ia ingin memohon kepada langit agar nasibnya diubah, tetapi ia tidak punya pilihan. Perintah kaisar adalah takdir yang tidak bisa dihindari, dan perlawanan hanya akan membawa kehancuran bagi seluruh keluarganya. Jiangnu mendekatinya, membawa bekal yang sudah ia siapkan. Tangannya menyentuh tangan Fan Qiliang yang dingin. Air mata yang sudah ia tahan sejak semalam akhirnya tumpah, mengalir deras membasahi pipinya. "Jangan pergi," bisiknya, suaranya parau. "Aku takut. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Siapa yang akan menjagaku? Siapa yang akan melindungi putra kita?" Fan Qiliang memeluknya dengan erat. Ia mencium kening istrinya dan ia mencium rambutnya. Ia mencoba menenangkan hatinya. Tetapi ia tahu bahwa kata-kata tidak akan pernah bisa mengobati rasa sakit perpisahan. "Aku harus pergi," bisiknya kembali. "Ini adalah takdir. Aku akan menjadi kuat untukmu dan putra kita. Aku akan bekerja keras dan aku akan kembali." Mereka berpelukan untuk waktu yang lama.
Detik-detik terasa begitu berat, seolah-olah waktu telah berhenti. Mereka mencoba menyimpan setiap detail dari momen ini. Aroma tubuh masing-masing, kehangatan pelukan, dan detak jantung yang berirama. Mereka tahu bahwa ini bisa menjadi kenangan terakhir mereka. Di tengah momen yang menyakitkan itu, putra mereka J bangun. Ia mengucek matanya yang kecil dan menatap kedua orang tuanya dengan tatapan bingung. Ia tersenyum kepada ayahnya. Dan senyum itu adalah sebuah pisau yang menembus hati Van Kiliang. Ia memeluk putranya dengan erat. Ia mencium keningnya. Dan ia mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Ayah akan kembali. Bisiknya, suaranya dipenuhi dengan keputusasaan. Kemudian, dengan hati yang berat, Van Kiliang melepaskan pelukannya. Ia tidak menoleh ke belakang. Karena ia tahu jika ia melakukannya, ia tidak akan pernah bisa pergi. Ia berjalan menjauh. Dan ia berjalan menjauh dari kehidupannya yang bahagia. Meng Jiangnu memandangnya dari ambang pintu. Dan ia terus memandangnya sampai ia menghilang di balik bukit. Ia jatuh berlutut, hatinya terasa kosong, seolah-olah separuh jiwanya telah diambil darinya. Ia memeluk putranya, dan ia menangis tanpa henti. Hari-hari berlalu tanpa suara, tanpa kabar. Musim semi yang penuh harapan berganti dengan musim panas yang terik, dan musim panas pun memudar. Digantikan oleh kesejukan musim gugur yang penuh dengan keheningan. Bagi Meng Jiangnu, waktu terasa seperti sungai yang mengalir sangat lambat. Setiap detiknya adalah siksaan. Keberadaannya kini terbagi menjadi dua. Satu bagian yang hidup dalam rutinitas merawat putranya, Ji, dan satu bagian yang sepenuhnya tertambat pada jalan, menunggu kedatangan Van Kiliang. Setiap suara langkah kaki yang mendekat, setiap hembusan angin yang membawa bisikan, ia selalu berharap itu adalah suaminya yang kembali. Namun setiap harapan selalu berujung pada kekosongan. Pada malam hari, saat Ji sudah terlelap, Meng Jiangnu akan duduk di depan jendela, menatap rembulan yang pucat, matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Ia sering mengambil baju kerja suaminya yang tersisa, membelai kainnya dan menciumnya. Aroma tubuh suaminya yang samar-samar masih tertinggal. Tetapi itu adalah kenangan yang terasa semakin jauh. Ia tidak menangis dengan keras. Kesedihannya sudah menjadi bagian dari dirinya, sebuah beban yang ia bawa dengan keheningan. Ia mencoba untuk tetap kuat, terutama di hadapan putranya. Ia akan tersenyum, bermain dan menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur. Tetapi di dalam hatinya, ia dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Ketika angin dingin pertama dari musim dingin mulai bertiup, ketakutan itu berubah menjadi sebuah urgensi yang mendesak. Meng Jiangnu memikirkan suaminya yang berada di luar sana, bekerja keras di tengah cuaca yang membekukan. Ia membayangkan tangannya yang kedinginan, tubuhnya yang gemetar, dan kesedihan yang ia rasakan. Pakaian yang ia siapkan, yang telah ia tenun dengan penuh kasih sejak lama, menjadi satu-satunya penghubung antara dirinya dan suaminya. Pakaian itu bukan hanya sekadar pakaian, itu adalah sebuah pesan, sebuah janji, sebuah doa yang terjalin dalam setiap benang. Ia akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Ia harus pergi. Ia harus mengantarkan pakaian hangat ini kepada suaminya. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Ia harus meninggalkan putranya, satu-satunya bagian dari suaminya yang tersisa di sisinya. Malam itu, ia duduk di samping Jie yang tertidur dan ia menangis. Ia menangis karena ia harus meninggalkannya. Ia menangis karena ia tidak tahu apakah ia akan kembali. Dan ia menangis karena ia tahu ia harus melakukan ini. Dengan hati yang berat, ia berbicara dengan tetangganya, sepasang suami istri yang sudah tua dan sangat baik hati. Ia menjelaskan niatnya, dan ia memohon pada mereka untuk menjaga putranya. "Tolong jaga putraku," katanya, suaranya parau oleh emosi. "Ia adalah kehidupanku, aku akan kembali secepatnya. Aku akan membawa ayahmu pulang." Para tetangga melihat ketulusan di matanya, dan mereka tidak bisa menolak. Mereka berjanji untuk menjaganya, dan mereka memberinya sedikit makanan dan air untuk perjalanannya. Meng Jiangnu memeluk putranya untuk terakhir kalinya, mencium keningnya, dan ia memulai perjalanannya, membawa satu-satunya harapan yang tersisa di dalam hatinya. Perjalanan Meng Jiangnu adalah sebuah ujian yang luar biasa, tidak hanya bagi fisiknya yang rapuh, tetapi juga bagi jiwanya yang tegar. Setiap langkah yang ia ambil adalah sebuah pertempuran melawan alam dan keputusasaan. Jalanan yang ia lalui seringkali berlumpur dan licin setelah hujan, memaksa setiap langkahnya menjadi perjuangan berat. Ia harus menyeberangi sungai-sungai dengan arus deras,
kakinya yang kecil dan telanjang seringkali terluka oleh bebatuan tajam di dasarnya. Ia mendaki bukit-bukit yang curam. Napasnya tersengal dan otot-ototnya menjerit lelah. Rasa lapar dan haus adalah teman sehari-harinya. Dan ia seringkali harus mengais-ngais sisa makanan atau meminum air dari genangan yang tidak terlalu bersih. Namun di tengah semua penderitaan fisik itu, perjuangan terbesar adalah perjuangan melawan pikirannya sendiri. Keraguan seringkali datang menghantuinya. Apakah aku melakukan hal yang benar? Bisiknya pada diri sendiri. Bagaimana jika aku tidak bisa menemukannya? Bagaimana jika ia tidak selamat? Namun setiap kali keraguan itu muncul, ia akan memeluk erat bungkusan berisi pakaian hangat yang ia bawa. Bungkusan itu bukan hanya berisi kain, itu berisi semua harapan, semua cinta dan semua doa yang ia miliki. Sentuhan kain yang ia tenun dengan tangannya sendiri adalah pengingat konstan akan janjinya, dan itu memberinya kekuatan untuk terus berjalan. Ia juga harus menghadapi kekejaman manusia. Orang-orang yang ia temui di sepanjang jalan seringkali memberinya tatapan kasihan atau, lebih buruk lagi, tatapan kosong. Ketika ia bertanya tentang tembok besar, mereka hanya memberinya kabar buruk. Mereka menceritakan tentang kelaparan, penyakit, dan pengawas yang kejam. Mereka menceritakan tentang bagaimana mayat-mayat dibiarkan membusuk di samping jalanan. Kisah-kisah ini adalah pukulan telak bagi hatinya. Namun ia tidak menyerah. Ia mengabaikan semua cerita itu, memaksakan dirinya untuk percaya bahwa suaminya, Van Kiliang, adalah pengecualian, bahwa cintanya adalah perlindungan yang tak terlihat. Pemandangan di sekitarnya juga menjadi cermin perasaannya. Ketika ia melihat gunung yang menjulang tinggi, ia merasa seolah-olah gunung itu adalah rintangan yang harus ia taklukkan demi cintanya. Ketika ia melihat sungai yang mengalir deras, ia merasa seolah-olah ia harus menyeberangi lautan kesedihan untuk sampai pada kebahagiaannya. Hatinya dipenuhi dengan kekuatan yang aneh. Sebuah kekuatan yang lahir dari keputusasaan dan cinta. Ia berjalan siang dan malam, tidak pernah berhenti kecuali untuk beristirahat sebentar. Ia tidak peduli pada waktu. Ia hanya peduli pada tujuan. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah sebuah langkah yang lebih dekat dengan suaminya. Dan setiap langkah itu adalah sebuah kemenangan kecil. Setelah berbulan-bulan, sebuah pemandangan muncul di cakrawala. Sebuah garis panjang dan gelap yang membelah langit. Garis itu adalah tembok besar Tiongkok. Hati Meng Jiangnu berdebar kencang. Ia tidak bisa menahan air matanya. Tetapi kali ini, itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan. Itu lagi sampai dia telah berhasil. Ia hanya perlu mencari suaminya di antara ribuan pria itu. Dan semua penderitaan ini akan berakhir. Ketika Meng Jiangnu akhirnya tiba di lokasi pembangunan tembok besar Tiongkok, ia menemukan dirinya di tengah-tengah pemandangan yang tak terlukiskan. Ribuan pria bekerja seperti semut, bahu-membahu, mendorong gerobak, membawa batu, dan menggali tanah. Udara dipenuhi dengan debu, keringat, dan suara palu yang tak henti-hentinya. Pemandangan itu begitu masif, begitu kejam, sehingga harapan yang telah membawanya sejauh ini mulai terasa begitu kecil. Ia berjalan di antara para pekerja. Matanya yang lelah mencari-cari satu wajah yang ia kenal di antara ribuan wajah yang sama-sama kotor dan putus asa. Ia memanggil nama Van Kiliang, tetapi suaranya hilang ditelan hiruk-pikuk. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang mengenalnya. Setelah berjam-jam pencarian yang sia-sia, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Ia duduk di sebuah batu, tubuhnya yang lelah terasa hancur. Sebuah tangan yang kurus dan keriput menyentuh bahunya. Itu adalah seorang pekerja tua. Matanya memancarkan kesedihan yang dalam. "Apa yang kau cari, Nona?" bisiknya, suaranya parau. Meng Jiangnu menatapnya. Air matanya mulai menggenang. "Aku mencari suamiku, Van Kiliang," katanya, suaranya bergetar. "Aku datang untuk mengantarkan pakaian hangat ini." Tangannya memeluk erat bungkusan kain yang ia bawa. Pria tua itu mengangguk. Matanya menatap bungkusan kain itu dengan iba. "Aku mengenalinya," bisiknya. "Ia adalah pemuda yang baik. Ia selalu membantu orang lain. Kami semua menyayanginya." Hati Meng Jiangnu berdebar kencang. Ia merasa seolah-olah ia sedang menunggu hukuman mati. "Di mana dia sekarang?" tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. Pria tua itu menundukkan kepalanya, dan ia memberinya kabar yang menghancurkan. "Aku mohon maaf, Nona," katanya, "tapi suamimu sudah meninggal. Ia meninggal karena kelelahan beberapa bulan yang lalu. Dan tubuhnya telah dikubur di dalam tembok besar. Itu adalah takdir bagi semua orang yang meninggal di sini." Dunia Meng Jiangnu runtuh.
Ia tidak bisa bernapas, ia tidak bisa berpikir. Tubuhnya menjadi dingin, dan ia merasa seolah-olah ia sedang jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Ia memandang bungkusan pakaian yang ia bawa, dan ia merasa seolah-olah bungkusan itu adalah mayat suaminya. Ia memeluk bungkusan itu dan ia menangis, tetapi kali ini, air matanya tidak lagi hanya air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemarahan. Ia berdiri, menatap tembok besar yang menjulang tinggi, dan ia tidak lagi melihatnya sebagai sebuah monumen, melainkan sebagai sebuah makam, sebuah simbol kekejaman. Amarahnya memuncak. Ia tidak hanya marah pada nasib, tetapi pada kaisar yang kejam, yang telah merenggut nyawa suaminya. Ia mengutuknya, ia menghinanya, dan ia bersumpah untuk membalas dendam. "Kau telah menghancurkan hidupku," teriaknya, suaranya dipenuhi dengan keputusasaan. "Kau telah mengambil nyawa suamiku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tembok ini tidak akan pernah memberimu kedamaian. Aku akan memastikan kau mengingat namaku dan nama suamiku selamanya." Ia meninju tembok dengan tangannya yang kecil. Air matanya mengalir deras dan ia tidak peduli pada apapun. Ia hanya peduli pada amarahnya. Ia tidak lagi peduli pada ketakutan atau lelah. Hanya ada satu hal di dalam hatinya. Dorongan untuk menghancurkan, untuk melampiaskan semua rasa sakit yang tak tertahankan. Ia mulai meninju dinding tembok dengan tangan kosongnya. Setiap pukulan adalah sebuah kutukan, sebuah jeritan dari hati yang hancur. Ia memukul, dan memukul, tidak peduli pada kulitnya yang robek atau darah yang mengalir dari jari-jarinya. Darah itu menetes, bercampur dengan debu dan air matanya yang panas. Tangan-tangannya adalah senjata, dan setiap pukulan adalah sebuah serangan terhadap tirani yang telah merenggut kebahagiaannya. Ia tidak hanya melawan tembok, ia melawan ketidakadilan, ia melawan takdir, ia melawan seluruh dunia. Air matanya mengalir deras, namun itu bukanlah air mata kesedihan. Itu adalah air mata amukan. Air mata yang penuh dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Air mata itu membakar pipinya dan jatuh ke atas batu, meninggalkan jejak yang seolah-olah menggerogoti kekokohan tembok itu sendiri. Di tengah-tengah badai emosionalnya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Batu-batu di sekitarnya terasa bergetar, dan retakan kecil mulai muncul di dinding tembok. Para pekerja lain yang melihat pemandangan ini terkejut. Mereka berhenti bekerja, menatapnya dengan tatapan kosong, tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Retakan itu membesar dan tembok itu mulai bergetar. Getaran itu bukan getaran yang disebabkan oleh gempa bumi, melainkan getaran yang disebabkan oleh kekuatan cinta dan kesedihan yang luar biasa. Tembok yang begitu kokoh, yang dibangun oleh ribuan tangan, kini tunduk pada kekuatan seorang wanita yang hatinya telah hancur. Debu dan batu-batuan mulai berjatuhan, dan tiba-tiba sebuah suara gemuruh yang dahsyat terdengar. Sebagian tembok hancur, meninggalkan sebuah lubang besar di dalamnya. Tumpukan batu dan debu beterbangan di udara, menutupi langit dan mengubur semua yang ada di sekitarnya. Ketika debu mereda, Meng Jiangnu jatuh berlutut, napasnya tersengal. Ia melihat tumpukan tulang belulang yang berserakan di tanah. Hatinya hancur, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa tulang suaminya ada di sana. Dengan keyakinan yang luar biasa, ia mulai mencari tulang suaminya. Ia mengorek-ngorek tanah. Ia membalikkan batu-batu dan ia mencari-cari. Akhirnya ia menemukan sebuah tulang. Ia meneteskan darah dari jarinya, dan darah itu langsung menempel pada tulang itu, membuktikan bahwa itu adalah tulang suaminya. Ia memeluk tulang itu dengan erat, dan ia menangis, tetapi kali ini itu adalah air mata kelegaan. Pada saat yang sama, berita tentang keajaiban ini sampai ke telinga Kaisar Qin Shi Huang. Ia mendengar tentang kecantikan, keberanian, dan kekuatan Meng Jiangnu. Ia melihat seorang wanita yang lebih kuat dari seluruh tentaranya. Seorang wanita yang bisa menghancurkan tembok dengan air matanya. Ia memerintahkan untuk membawanya kepadanya. Dengan satu tujuan, ia ingin memilikinya. Ketika Meng Jiangnu dibawa ke hadapan Kaisar Qin Shi Huang, ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang hancur. Matanya memancarkan ketegasan yang dingin, sebuah tekad yang lebih kuat dari baja. Kaisar, yang terbiasa melihat ketakutan dan kepasrahan, merasa terpesona oleh keberaniannya. Ia menawarkan segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan posisi sebagai selir kesayangannya. Namun Meng Jiangnu menolaknya. Meskipun dengan cara yang cerdik, hamba akan menjadi milik yang mulia, katanya dengan suara tenang. Tapi hamba hanya memiliki satu syarat. Kaisar mendengarkan dengan penuh minat. Hamba ingin yang mulia mengadakan pemakaman yang layak dan agung untuk suami hamba. Hamba ingin seluruh dunia tahu bahwa ia meninggal sebagai seorang pahlawan.
bukan sebagai seorang budak. Oh kaisar yang begitu terobsesi untuk memiliki wanita yang berani ini, setuju tanpa ragu. Ia memerintahkan agar pemakaman yang paling agung disiapkan untuk Fan Qiliang. Ribuan orang diperintahkan untuk menghadiri pemakaman, dan peti mati terbaik disiapkan. Seluruh desa Mengjiangnu, termasuk para tetangganya, dibawa ke pemakaman itu. Ketika upacara dimulai, Mengjiangnu berdiri di samping peti mati suaminya. Wajahnya tenang namun matanya penuh dengan duka yang mendalam. Ia mengucapkan kata-kata perpisahan, memuji cinta dan pengorbanan suaminya, dan ia mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Setelah upacara selesai, di hadapan ribuan orang, Mengjiangnu mendekati kaisar. Ia menatapnya dengan mata yang dipenuhi kebencian. Sebuah tatapan yang membuat hati kaisar bergetar. Yang mulia, katanya dengan suara lantang, "Kau telah mengambil kebahagiaanku, kau telah mengambil nyawa suamiku, dan kau telah menghancurkan hidupku. Aku tidak akan pernah menjadi milikmu." Ia kemudian membalikkan badannya, berlari menuju tebing di dekatnya, dan menceburkan diri ke laut yang bergelombang. Tindakan ini adalah pernyataan terakhirnya, sebuah pengorbanan yang paling berharga untuk membuktikan kesetiaan abadinya kepada suaminya. Kaisar yang melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dipenuhi dengan amarah yang luar biasa, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di balik tragedi itu ada sebuah duka yang lebih dalam. Di desa kecil mereka, putra mereka Jie masih menunggu. Sejak ibunya pergi, ia selalu duduk di depan rumah menatap ke arah jalan berharap ia akan melihat orang tuanya kembali. Hari demi hari ia terus menunggu, tidak mengerti mengapa ia ditinggalkan. Ia sering menangis memanggil nama ibunya, memanggil nama ayahnya. Para tetangganya yang telah mengasuhnya mencoba untuk menghiburnya, tetapi mereka tidak bisa. Mereka merasa iba melihat anak kecil itu menangis, menunggu janji yang tidak akan pernah bisa ditepati. Mereka tahu bahwa ia telah menjadi yatim piatu, dan mereka berjanji untuk menjaganya. Maka kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan cinta yang paling murni, ketika melawan kekuatan tirani, dapat berakhir dengan pengorbanan yang paling menyakitkan. Bahwa di balik setiap legenda keabadian, ada duka yang tak terobati. Dan bahwa cinta, meskipun begitu kuat, tidak bisa melindungi mereka dari takdir yang kejam. Apakah Anda percaya bahwa cinta yang begitu besar bisa melahirkan duka yang abadi? Jika Anda ingin mendengar lebih banyak kisah cinta tragis, legenda, dan cerita-cerita epik lainnya dari seluruh dunia, pastikan Anda subscribe ke channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi.